Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran atau materi kita untuk kelas 10 MIA, yakni mengenai gerak lurus beraturan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas, kita juga sudah diperkenalkan mengenai posisi, lalu semua besaran-besaran fisik, besaran-besaran dalam gerak lurus, mulai dari posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan yang terakhir kita sudah membahas mengenai percepatan. Jadi kita akan melihat mengenai gerak lurus atau aplikasi dari ke semua besaran-besaran yang kita lihat pada video sebelumnya. Baik, berbicara masalah gerak lurus, ini sudah pernah tentu kamu pelajari atau Anda pelajari ketika kamu duduk di kelas atau duduk di SMP, bahwa gerak lurus beraturan itu memiliki syarat, ya, kecepatannya tetap atau V-nya tidak berubah. Jadi kalau tidak berubah namanya kecepatan tetap. Jadi kalau kecepatannya tetap berarti V1 nya misalkan 10 meter per sekon, maka V2 nya juga 10 meter per sekon, begitulah 10 tetap. Lalu bagaimana kita menganalisis ini? Ada nanti rumusnya dan ada grafik yang harus kita pelajari. Baik, grafik ini katanya menunjukkan grafik GLBB. Mari kita buktikan bahwa grafik ini grafik GLBB. Baik, untuk kasus yang pertama, misalkan ini 4, ini bacanya 4 meter ya, yang ini 8 meter, 12 meter, ini 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, dan 4 sekon. Baik, kita sudah paham bahwa rumus V itu sama dengan X per T. X per T berarti X nya 4, 4 per 1 kan 4, 8 per 2 4, 12 per 3 juga 4. Oke, kalau kita pasang di sini berarti sama dengan 4, 8, berarti 16 per 4, 4. Maka grafik ini menunjukkan menunjukkan grafik GLB, di mana grafik ini menunjukkan kecepatan yang tetap berapa nilainya, 4 meter per sekon. Oke, lalu yang berikut untuk gambar ini juga menunjukkan grafik GLB atau gerak lurus beraturan. Untuk 1 sekon 10 meter per sekon, 2 sekon 10 meter per sekon, ini kan satuannya 10 meter per sekon, 4 10 meter per sekon. Biasanya cukup ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Nah, kalau dibuat di sini T sekon, di sini X meter, maka grafiknya cukup dibuat seperti ini. Lalu kalau satu lagi grafiknya tadi, kalau dia buat di sini T sekon, lalu V meter per sekon, maka bukan seperti ini cukup, tapi mendatar. Jadi grafik ini sudah menunjukkan GLB. GLB artinya kecepatan yang tetap. Baik, rumusnya sudah kita perkenalkan juga pada pembelajaran sebelumnya untuk kecepatan ya. Hanya ada satu rumus di GLB, ini hanya bentuknya ya, bentuk lainnya ya. X V sama dengan X per T, maka XV kali T, T sama dengan X per V. V itu kecepatan, X itu jarak, dan T itu waktu. Contoh, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dengan waktu 30 menit, maka jaraknya, oke, V nya 72 km per jam, kalau kita rubah ke meter per sekon, berarti cara merubahnya masih ingat ya, pada pembelajaran kemarin sudah kita lihat, 72 dikali 1000 per 3600. Oke, ini kemarin dapat 2 kali 10, 20 meter per sekon. Baik, untuk T nya 30 menit, berarti 1 menit itu 60 detik atau 60 sekon, berarti 30 kali 60, 1800 sekon. Lalu kalau ditanyakan X, berarti X itu sama dengan V dikali T, 20 dikali 1800 sama dengan 2 kali 18, 36, tambah nolnya 3, berarti 36.000 meter. Atau kalau kita ubah ke dalam kilometer, berarti dibagi 1000, 36.000 dibagi 1000 sama dengan 3000, 36 km. Bentuk aplikasi lain ya, rumus untuk contoh lain yang lebih
kompleks dia, adalah konsep susul menyusul. Jadi misalkan seperti soal inilah, ada sebuah sedan itu ada di belakang, melaju 90 km per jam. Nah, jadi berada di belakang sejauh 100 meter. Jadi di depannya ada mobil jeep yang melaju 75 km per jam. Oke, kalau kita ambil logika, bisa nggak nanti tersusul sedan ini, jeep ini? Pasti bisa. Kenapa? Karena kecepatan sedan lebih besar daripada kecepatan jeep. Misalnya mereka ketemu di sini, pasti ketemu. Kan ini sekarang sama-sama berangkat, cuman ini dari belakang, maka ketemu di sini. Kalau sama-sama berangkat, mereka berarti waktu mereka sama. Jadi ketika dua benda yang sama-sama berangkat, lalu sampai di tujuan yang sama juga sama, walaupun misalkan jarak mereka misalkan di belakang kian, maka waktu yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan itu sama. Berarti T si jeep akan sama nanti dengan T si sedan. Saya tulis saja di sini. T jeep sama dengan T si sedan. Kita misalkan nanti T. Baik. Inilah jarak si jeep sampai di titik bertemu. Inilah jarak si sedan. Kalau kita lihat persamaan matematikanya, kalau dua garis ini jelas ya, bahwa X jeep ditambah 100 sama dengan X sedan. Atau X sedan dikurang 100 sama dengan X jeep. Nah ya, 100 ditambah X jeep sama dengan X sedan. Kalau lihat ini. Oke, berangkat dari situ, di mana tadi X si jeep itu ada jarak mereka itu tadi sebesar 100 meter. 100 meter itu setara dengan 0,1 km. Maka dari sini tadi persamaan bahwa X si sedan dikurangi dengan X si jeep, pastilah nilainya 100, kan begitu? Maka X si sedan dikurangi dengan X si jeep itu sama dengan 100. 100 tadi itu kan sama dengan 0,1 kilo. Kenapa kita rubah ke kilo? Karena satuannya tadi kilometer per jam. Mau kita rubah ke meter pun nggak masalah ya, sama. Pokoknya kalau kamu buat ini dalam satuan meter, maka ini semua meter per sekon ya, meter per sekon boleh. Baik, X sedan dikurang X jeep sama dengan 0,1. V sama dengan X per T. Berarti X sama dengan V kali T. Berarti X-nya ini adalah X si sedan. Berarti V si sedan ya dikali T. T-nya kan tadi sama, misalkan ini T. Dikurang V jeep. Jadi X jeep itu sama dengan V jeep dikali T. Sama dengan 0,1. Tadi kan V sedan 90 dikali T. Jeep tadi kecepatannya 75 dikali T sama dengan 0,1. 90 dikurang 75, 15 T. Ya kan, 90 T dikurang 75 T sama dengan 0,1. Berarti T sama dengan 0,1 per 15 dalam satuan jam. Inilah waktunya. Kalau mau dirubah ke dalam satuan lain bolehlah, biar rapi dia ya. T sama dengan 0,1 dikali 3600 per 15. Karena 1 jam kan 3600 sekon. Dapatlah 24 sekon. Baik. Sekarang kita akan buktikan rumus tadi yang di atas itu. Bahwa X sedan sama dengan V sedan dikali T. Berarti 90 dikali 0,1 per 15. Kenapa saya pakai 0,1 per 15 yang pasang satuan jam? Ini kan tadi kilometer per jam. Saya coret 6, berarti 0,6 kilo, 600. Berarti 600 meter. 600 meter. Berarti logika tadi berarti ini berapa? 500. Bisa juga dibuktikan dari rumus ini. Bahwa V2 atau V jeep dikali dengan T itu sama dengan 75 per 0,1 kali 15. 0,1 per 15. Dapatlah 0,5. Ini kali ini kan dapat 5. 5 dikali 0,1, 0,5. 500. Berarti terpenuhilah X sedan dikurang X jeep sama dengan 100 katanya. Berapa X sedan? 600. X jeep tadi berapa? 500. Ini 500 ya. Sama dengan 100. Berarti 600 dikurang 500 sama dengan 100.
Baik, kita akan melihat bagaimana untuk besaran atau materi berikut mengenai gerak lurus berubah beraturan. Di mana gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak yang percepatannya tetap. Kalau tadi GLB, bedanya ya. Tadi GLB V-nya yang tetap, sedangkan GLBB percepatannya yang tetap. Baik, kita akan lihat mengenai grafiknya. Oke, di sini tadi di grafik GLB bedanya ya. Mari saya buat di sampingnya. Yang ini tadi seperti ini. Ini V terhadap T. Ini tadi X terhadap T. Kalau di sini dia untuk di GLBB yang percepatannya tetap, ini A, ini T, ini beda ya. Ini V-nya yang tetap, ini A-nya yang tetap. Cara membacanya sama ya. Kita sudah belajar mengenai menentukan nilai daripada A. A sama dengan V per T ya. Ini rumusnya kemarin kita lihat pada besaran-besaran gerak lurus. Baik, rumus di GLBB itu ada 3. V sama dengan V0 tambah AT. X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X. Di mana V itu adalah kecepatan akhir. V0 adalah kecepatan awal, A itulah percepatan, T itulah waktu, X itulah jarak. Nanti kalau kita temukan di kalimat soal mula-mula diam katanya, berarti V0-nya 0. Sampai berhenti katanya berarti V akhirnya yang 0. Itu tambahan aja ya. Sebagai contoh, sebuah benda mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Lalu bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon. Hitunglah jarak yang ditempuh untuk saat 2 sekon, 4 sekon, dan kecepatan pada saat itu. Baik, untuk X yang ditanya, X untuk 2 sekon dan B, X dan V-nya untuk 4 sekon. Tadi kita sudah mengatakan bahwa rumusnya V sama dengan V0 tambah AT, X sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Baik, untuk menentukan nilai daripada X kita pakai rumus kedua, P0T ditambah setengah AT kuadrat. Tadi kan 0, P0-nya 0, T-nya 2 ditambah setengah dikali A-nya tadi 10 dikali T, T kuadrat berarti 4. Ini coret, 5 dikali 4 20, 0 kali 2 kan 0, 5 dikali 4 20. Boleh juga kamu cari dengan cara yang lain, tapi kita cari dulu P0P-nya ya. Oke, hasil nanti sama. Dimana V sama dengan P0 tambah AT, 0 tambah 10 dikali 2 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi V kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikali A dikali X. Berarti 400 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10 dikali X. X sama dengan 400 per 20 sama dengan 20. Ini 0 kuadrat, 2 dikali 10 kali X, 20X ya. 20X sama dengan 20X sama dengan 400, berarti X sama dengan 400 per 20. 400 per 20 itu kan 20. Lalu yang berikut, P0T ditambah setengah AT kuadrat. 0 dikali 4 ditambah setengah dikali 10 dikali 16. Kalau ditanyakan X ya, kalau untuk T bernilai 2 untuk bagian B ini ya, maka 0 dikali 4 dikali setengah, oke, 16 bagi 2 8, 8 kali 10 80. Oke, untuk V nya pada saat 4 sekon sama juga, P0 tambah A dikali T, 0 tambah 10 dikali 4 sama dengan 40. Dari sini juga bisa nanti kamu cari X nya ya, pakai persamaan 3. Tadi kan
V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali X. V kuadratnya berapa? Ya, di 40 kuadrat kan 1600. 0 ditambah 2 dikali A ini tadi berapa? 10 kali X. Berarti 1600 sama dengan 20X. Ini boleh coret langsung ya. Oke, X sama dengan 160 per 2, 80 meter. Sama dia dengan ini. Artinya apa? Yang ketiga rumus ini bisa kita hubungkan nanti, yang manapun bisa kita saling hubungkan ya. Kalau nilai nanti yang menyatukan ketiga rumus ini adalah nilai A. Jadi kalau 10 meter per sekon, 10 meter per sekon, 10 meter per sekon, yang manapun nanti kau gunakan rumusnya, kalau untuk yang diketahuinya ada, kalau yang mau ditanya selagi nanti kau pas memasukkan datanya, maka untuk hasilnya juga akan sama seperti contoh yang kita buat tadi. Baik, kita akan melihat aplikasi daripada GeLBB. Jadi ada 3 nanti aplikasi GeLBB. Yang pertama namanya gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas. Lalu ada gerak vertikal ke atas. Lalu nanti akan ada vertikal bawah. Jadi sebenarnya ketiga gerak ini adalah aplikasi dari ini GJB ya, GVA dan GVB. Baik, ketiga gerak ini adalah aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi nanti yang kita pakai nanti dasar-dasarnya adalah rumus-rumus yang kita pakai di GeLBB. Ada 3 tadi ya. V sama dengan P0 tambah AT, X sama dengan P0 T tambah setengah AT kuadrat, V kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AX. Mari kita perkenalkan gerak jatuh bebas. Jadi syarat dari gerak jatuh bebas, syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa nilai kecepatan awalnya 0. P0 nya sama dengan 0. Yang kedua, percepatan gravitasinya adalah G. Lalu ketinggiannya adalah Y. Jadi kalau kita bicara gerak GeLBB, kan dia bergerak pada yang mendatar. Jadi kalau di GeLBB dia ini kan horizontal X. Jadi kalau dia untuk yang ketiga ini adalah gerak vertikal atau Y untuk ketinggian. Jadi di GeLB kita belajar A, percepatan, di sini adalah gravitasi. Yang menyebabkan benda bergerak vertikal itu adalah gravitasi. Baik. Yang perlu kita lihat tadi bahwa di sini yang pertama ya, bahwa kecepatan awalnya sama dengan 0. Biasanya kata jatuh, dilepas itu termasuklah jatuh bebas. Jadi kalau katanya benda jatuh, benda dilepas, berarti P0 nya sudah pasti 0. Oke, mari kita lihat. Tadi kan ada rumus P sama dengan P0 tambah AT, X sama dengan P0 T tambah setengah AT kuadrat, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AX untuk GeLBB. Dari sinilah kita berangkat. Tapi yang kita ganti adalah P0 nya menjadi 0 karena jatuh bebas. Lalu A nya menjadi G. Kenapa? Karena ini geraknya sekarang sudah vertikal. Lalu X nya juga kita ganti menjadi Y. Jadi V sama dengan 0 tambah A ganti menjadi G. Jadi untuk yang pertama ini kan jadi seperti ini dia. Tadi kan seperti ini. V sama dengan V0 tambah AT. Oke, V sama dengan 0 ditambah A kita ganti menjadi G, GT. Tinggallah V sama dengan GT. Nah, itulah dia. Itulah ini. Yang kedua. Tadi kan Y sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini kan V0 nya 0. Jadi tinggallah Y sama dengan setengah A ganti menjadi G kali T kuadrat, setengah GT kuadrat. Begitu juga ini ganti jadi 0, berarti V kuadrat sama dengan 2 dikali A menjadi G dan X menjadi Y, jadi 2GY. Itulah gerak
jatuh bebas. Gerak vertikal ke bawah hampir mirip sebenarnya istilah gerak jatuh bebas ini dan dasar-dasarnya dengan gerak jatuh bebas dengan gerak vertikal ke bawah. Bedanya cuma satu. Apa itu? Kalau di jatuh bebas P0-nya 0. Kalau di gerak vertikal ke bawah P0-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau benda ini misalkan pena ini, inilah namanya jatuh. Tapi kalau ada dorongan seperti ini, berarti kecepatan awalnya ada. Kalau jatuh dia, berarti dia kecepatan awalnya 0. Itu aja bedanya. Maka kalau kita substitusi, berarti P0 ditambah, P0-nya kan nggak 0. Oke, misalkan pada persamaan 1 tadi kan, untuk gerak vertikal ke bawah, V sama dengan V0 tambah A dikali T. Jadi kalau digeraknya, jadi V sama dengan V0. Ini nggak 0 lagi. Kalau vertikal ke bawah, tambah A menjadi GT. Jadi V0 tambah V sama dengan V0 tambah GT. V0T ditambah setengah GT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G. Ini tetap diganti ya. Lalu untuk aplikasi yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Misalkan bola atau batu yang dilempar ke atas. Maka semakin ke atas dia akan semakin lambat. Jadi kalau makin lambat dia mengalami perlambatan. A-nya nanti kita ganti dengan minus G. Lalu X-nya menjadi Y. Oke. Tidak mungkin bola ini sampai ke atas kalau kecepatan awalnya 0. Berarti V0-nya tidak sama dengan 0. Oke. Berarti dari sini apa? Kalau tadi persamaan 1 V sama dengan V0 tambah AT, berarti V-nya tetap, V0-nya ada, ditambah. Jadi yang perlu kita tambahkan nanti, jadi seperti ini caranya. Tadi kan untuk persamaan 1 di GLB, V0 tambah AT. Berarti V sama dengan V0 tetap ada, tambah A-nya ganti jadi minus G. Oke, dikali T. Berarti persamaan ini boleh ditulis dalam bentuk lain. V0 dikurang GT. Nah, ini dia. Oke, untuk persamaan 2, Y sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. A-nya nanti ganti menjadi minus G. Ya, tambah. Jadi kalau minus di sini kan ditarik mari boleh. Yang kedua, yang ketiga juga gitu. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GY. Baik, bagaimana contohnya? Sebuah bola dilepaskan dari atap sebuah gedung yang tingginya tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar gedung adalah 3 sekon. Kata dilepaskan berarti, maka di sana berarti P0-nya 0. Jatuh bebas. Gravitasi kalau nggak dikasih tahu dia ambil 10 meter per sekon. Yang ditanya kelajuan berarti V menyentuh tanah, berarti V sama dengan GT. Kan setelah 3 detik baru sampai di dasar, berarti 3 sekon lain dibutuhkan dari atas sampai ke bawah. Lalu berarti 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Lalu yang berikut Y sama dengan tinggiannya. Tinggian kan Y setengah GT kuadrat. Setengah dikali 10 dikali 9 sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45. Itu dia untuk contoh daripada aplikasi GLBB. Nah, di sini yang perlu saya tambahkan sedikit lagi. Kalau nanti katanya sebuah bola dilempar vertikal ke atas lalu mencapai titik tertinggi, maka kecepatan akhirnya 0. Saya ulangi, ketika bola dilempar dari bawah vertikal ke atas, maka ketika mencapai titik tertinggi maka kecepatan akhirnya bernilai 0. Demikian dulu untuk materi kita untuk video kali ini. Kita akan ketemu kembali pada video pembelajaran berikut untuk materi pelajaran berikut. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut.